Masih dengan kasus yang sama. Ada Bella Sophie, ada Kiwil. Nih, waktu itu sempat berita keluar istri muda lu minta cerai lagi. Nah itu kenapa terjadi gitu? Jadi gini, mungkin karena kan konflik banyak ya. Bukan settingan tuh? Bukan. Jadi sesuatu kadang-kadang istri kedua gue juga begitu. Lebih banyak menerima masukan dari orang, omongan dari orang, dan langsung diambil gitu. Nggak dipikirin dulu, nggak ini. Jadi emosi saat. Dan emosi saat itu bener-bener kalau istri kedua gue tuh orangnya gitu, komitmen. Apa kata orang? Iya, dipercaya. Sampai kapanpun orang percaya. Dan itu dilakukan. Gue minta cerai. Ini. Oh. Dan ketika ada ucapan cerai ini, dia konsultasi sama orang, bukan diademin, malah dikompor-komporin. Sampai sekarang pun masih banyak. Jadi intinya jangan dengerin kata orang. Jangan, ya. Karena ini kan sesuatu perkawinan itu sakral ya. Urusannya kita sama Tuhan. Ya. Jangan main-main. Orang ya, orang memisahkan atau ngeracunin orang supaya cerai, itu dosanya nggak bakalan diampunin. Karena ibaratnya dia makan daging saudaranya sendiri. Jadi azabnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang gosipin, fitnah orang ini ya itu kayak gitu. Makanya saya bilang, tolonglah kita sebagai manusia, kalau ada rumah tangga orang, usahakan cari jalan terbaik. Jangan dikomporin, jangan di ini. Carikan solusi buat dia. Justru jangan dibikin bubar gitu. Jangan dibikin bubar. Tapi Will, kalau misalnya kita punya istri dua nih, nah dalam hati tuh lu pernah berpikir nggak lebih sayang mana ini, istri yang tua atau istri yang muda gitu? Apanya? Rasa dalam hati itu. Enggak. Kalau berbicara soal hati nggak ada yang tahu lah. Kan lu tahu tapi. Nggak ada yang tahu. Kalau gue kan cuma jalanin aja. Yang penting satu, gue sebagai laki-laki nggak pernah lepas dari tanggung jawab. Tapi kalau ditanya sayang mana? Relatif juga. Takutnya kalau gue bilang lebih sayang mana, gue ngomong sama yang satu, ntar yang dua marah. Jadi itu biarkan ngomong saja. Yang kedua, ntar yang pertama marah. Jadi biarkan dalam hati saja ya? Biarkan aja, karena kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, cuma lu doang gitu ya? Sama Tuhan udah yang tahu. Iya. Bella, dengar tau tuh cerita Kiwil tuh. Gimana lu dengar sih? Lu nggak takut? Takut apa? Takut sama Kiwil? Kalau misalnya aku mungkin intinya harus ikhlas aja sih ya gitu. Harus ikhlas ke depannya ya. Aku nggak tahu juga ke depannya seperti apa. Tapi kan aku juga masih baru ya, masih baru. Saya udah sempat ngomong sama Bella di belakang itu, butuh waktu. Saya bisa mengakurkan kedua istri saya itu butuh waktu 7 tahun. Tapi akur doang. Untuk akur doang. Akur doang. Belum lagi ntar konfliknya nih. Tapi alhamdulillah ya, Bella juga ya bukan berterima kasih sih ya. Ya dengan kehidupan aku yang sekarang mungkin suami aku tuh bisa membuat aku menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Dan juga ya kemarin sempat telepon-teleponan sama istri pertama. Jadi sempat aku mengucap syukur gitu, sempat ya Allah terima kasih ya gitu. Mudah-mudahan ke depannya itu nggak ada masalah, rukun-rukun aja. Karena sebenarnya nih hal yang aku harus ambil langkah ini tuh sebenarnya berat banget. Bukan kayak yang orang-orang pikir gitu. Banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang harus aku. Tapi kalau lu bilang berat, lu nggak mikirin istri pertamanya. Istri pertamanya juga berat banget loh. Iya Mas Dedi, emang berat banget. Apalagi kan keluarga, aku kan juga punya keluarga ya, adik-adik di sekolah ya gitu. Terus semua lah gitu. Jadi sebenarnya berat sih ke akunya. Tapi ya aku percaya gitu. Aku udah sempat kayak putus lama gitu ya. Terus udah gitu balik lagi. Terus aku sempat minta petunjuk. Terus ya emang nggak bisa pisah Mas Dedi. Ya gitu. Akhirnya jalankan aja. Jalan. Gitu. Will, gue mau nanya nih, jujur aja sama gue ya. Cukup nggak 2, Will? Hah? Cukup nggak 2? Gue sih cukup aja, Ded. Cuma tapi kadang-kadang orang pada nawarin. Dan lu? Wah Mas Kiwil, istrinya 2, kapan nambah lagi? Itu kan nawarin. Iya benar. Itu bahasa basi kali. Bener, nawarin. Ya kan basi. ucapan doa. Kita mesti bagaimana? Jadi kalau misalnya ada lagi gimana? Hah? Kalau ada lagi? Janganlah Mas Kiwil 2. Kalau gue sih nggak pernah berharap. Target iya. Oke. Tapi kadang-kadang jangan pernah mempertanyakan tentang masa depan. Nggak ada jelas, nggak ada yang tahu. Iya makanya gue. Sekarang mau nanya, kapan lu kawin lagi? Nggak tahu kapan kawin lagi. Kok nggak tahu?
Kok nggak tahu apa? Kok nggak tahu kapan mesti kawin lagi? Nggak tahu kan gue belum tahu kapan mau kawin. Sama kayak gue juga begitu. Kapan punya bini 3? Nggak tahu. Nggak tahu, tapi mau kawin nggak? Mau kawin lagi nggak? Lu mau kawin nggak? Mau. Lu Apalagi gua. gitu dong jawabnya. Oke, kalau gitu kita undang aja nih orang di belakangnya Bella Sophie nih, ya, yang membuat semua ini katanya nih. Langsung aja, lu bisa ngadepin dia nggak? Hah? Bisa ngadepin dia nggak? Istri ketiga. Istri ketiga nih. Ketiga. Yang ini. Istri ketiga lu. Aku tawarin. Cantik dong. Cantik, Ini. mantap. Lo tahu dong selera gue. Tahu, langsung Tata Lim. Ya ampun, partner income gue ada di sini. Yang ini bagusnya buat bongkar mobil. Mas gini-gini bekas partner income loh. Lupa ya. Iya. Apa kita bongkar di sini? Hah? Bongkar aja nggak apa-apa. Tata. Apa kabar Mas? Apa kabar? Silakan Tata Lim. Hai sayang. Gimana? Gue dengar Tata Lim langsung kaget sok. Kenapa takut lu? alasannya, Kenapa lu? alasannya. Alasannya, lo nggak tahu kemarin kasih gue foto prewedding Sama yang bini gue minta cerai. sama siapa? Ini dia. Dia settingannya. Ini. Oh, habis itu lu ditinggal sama dia. Ditinggal. Bukan, pada saat itu saya ada di situ, kan rambut saya blond kan. Kenalah ketangkep sama kamera, Tata Lim lagi. Waduh, tapi sebenarnya gimana pada saat itu? Itu settingan, Mam. Hah? Settingan apa Gimana tuh? bukan? Sebenarnya bukan settingan. Tapi Cuman memang di set sama dia. Itu namanya Itu baru settingan. tahu dia. Iya. Hah? Namanya settingan itu. Enggak. Karena gini, Cuma foto diberitain aja. dia nih, ini kerjaan dia nih, gitu loh. Jadi ini kerjaan dia nih. Jadi Kok gue jadinya? momennya foto prewed, Ah. ya kan? Foto prewed, Beauty and the Beast, siapa yang nggak mau? Oh, bagus nih Mau dong konsepnya. foto. Ah. Nah, tiba-tiba dia ada salah satu manajer yang ngomong, manajer si Lina kan, Mas Kiwil, boleh nggak aku masukin ini ke YouTube? Apa namanya ke Ah. YouTube? Oh boleh, silakan nggak masalah. Karena foto Gitu. foto nih ya. Foto. Tiba-tiba. Nggak lama foto itu keluar di YouTube rame. Oh. Nah mau nggak gue telepon? Ini gimana? Kasusnya kayak gini. Udah, minta klarifikasi. Nah. Tunggu dia dari Kalimantan nih. Terus Ya udah, biar Lina Marina yang klarifikasi. Semuanya, pulang dari Kalimantan, datang langsung kabur dari bandara. Enggak, saya lagi di Purwakarta pada saat itu. Kaget membaca, Mas Kiwil, loh kok begini? Karena memang pada saat itu kita lagi ada rekaman, jadi saya ada ke shoot gitu loh. Pas rambut saya, Tata Lim, nah dibilang settingan lagi. Pokoknya kayak gitulah. Jadi nggak sesuatu nggak, yang antara yang- bingung, apa? Tunjukin. gak, gua nggak ngerti mau jadi sesuatu yang udah bener nih. udah bener jadi nggak bener. Bener, Iya. gitu, ya. Iya tahu. Jadi kasus. Jadi kasus. Makanya gua mau tanya. Panjang kan? Ini kenapa? Ini kan artis lo. Kenapa dibolehin nikah sama orang yang udah punya istri? Kok boleh? Karena suaminya nggak boleh nikah sama dia. Iya juga sih. Apakah itu juga settingan dari seorang Tata Lim? Nggak mungkin saya men-setting segitu bagusnya. Ah, lu mah jago banget nyeting orang, emang gua nggak tahu. Ayo. Segitu indahnya, Dibalikin ya bantal gua. kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin lah Mas. Mahal Dalam amat waktu settingan mahal gitu. amat. Ah, dulu settingan waktu Itu kan nggak mahal-mahal kayak gitu. Ini di Bali. Itu kan kemarin Banyak dibayarin orang. settingannya Mas. Ups. itu ya. Kalau ini enggak ya. Keren Kok banget. ini kan enggak Mas. Ya nggak mungkin. Emang saya ini Roro Jonggrang menciptakan sebuah pesta semegah itu dalam waktu singkat banget. Jadi bukan settingan nih. Bukan dong. Oke, tapi Ini kalau takdir. Orang dia nggak singkat, orang cuma semalam kok lu Ini kan Roro Jonggrang. Oke, tapi kalau misalnya bukan settingan nih. Lu takut nggak misalnya image dari artisnya jadi jelek? Kan banyak orang haters jadi banyak banget. Takut nggak? Kalau haters itu kan gak usah didengerin. Ya lebih bagus lah dia dinikahin daripada nggak dinikahin. Sekarang gini Mas ya, menikah itu kan tujuannya baik, tujuannya mulia, dan dia dapat restu dari istrinya. Kalau saya kapasitasnya sebagai manajer hanya untuk ngurusin schedule, ya kan. Tapi kalau untuk masa depan dia, hanya dia yang tahu. Nggak mungkin saya harus ikut campur gitu loh. Dan saya lihat Suryana juga baik, bertanggung jawab. Ya mau diapain lagi ya kan, anaknya cukup umur untuk menikah kok. Tapi lu ikut setuju kan? Ya setuju lah. Lu Saya mendorong baik. tidak pernikahan itu? Kalau misal nggak ada izin saya nggak setuju dong. Pasti saya bilang janganlah, nanti pasti rame. Disetujuin aja rame, Mas gimana nggak setuju? Kan takutnya kejambak gitu kan di belakangnya. Kalau misalnya satu saat pernikahan ini terbukti bahwa ini adalah sebuah settingan saja,
Berani bertanggung jawab tidak? Oh, berani banget. Saya garansi ini tidak settingan. Bukan settingan. Sebenarnya yang settingan itu cuma hanya film pada saat itu ya. Tapi akhirnya ada yang Oh, mengucapkan kebongkar settingan, ayo. Ya memang harus dibongkar, filmnya laku, kebongkar lah. Gini deh. Kalau misalnya pernikahan ini Adalah ntar settingan. adalah settingan, aku tidak akan berkarir lagi di dunia entertain ini. Ya, bagus. Ya lu udah kaya soalnya. Terus saya makan apa? Dia marah. Bener. Kalau misalnya aku lagi Ini janji ya, ini janji ya. janji ya. Oke ya, kita dengarkan ya. Ini janji ya. Janji, Leo, Oke, ya. dengarkan, diam, Saksi dengarkan. Mas Kiwil. Saksi. Mas Kiwil juga nggak boleh settingan. Pegang janjinya. Oke, dengar. Kalau misalnya suatu saat pernikahan ini ketahuan adalah settingan belaka, nggak benar rekayasa, saya Bella Sophie tidak akan lagi berkarir di dunia entertain ini, apapun itu. Mau nyanyi, mau syuting film, mau apapun. Pokoknya Bella Sophie tidak boleh keluar di dunia entertain sama sekali. Oke. Dan saya katalin, Dan Tatalin. saya janji kalau memang ini Jadi settingan. pokoknya kalau di settingan, lu harus berubah jadi laki-laki. Betul. Lu harus berubah jadi laki-laki. Dan lu harus berkuasa. Kalau ini settingan, Anda berjanji? Iya, saya akan botakin rambut saya kayak Mas Dedi. Saya jadi laki-laki Benar ya? Benar ya? Lu aja di belakang. Tatalin, laki-laki perempuan. Lu laki-laki. Oke. Oke. Kita break dulu. Pokoknya udah janji ya dua-duanya ya. Didengarkan seluruh pemirsa di Indonesia nih ya. Oke, kita break, kita lanjut lagi nih. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.